Ibu Amalia ini adalah istri dari Mas BP. Mantan. Yang tidak diakui. Oh, Serius? Gitu tetap aja nggak keluar. Anjani bukan prioritas saya, dia bilang gitu. Saya Amalia dengan Bambang bin Arifin atau Bambang palsu itu yang tidak ada orangnya. Udah lama ya. Jadi Pernah juga kan aku sampai di titik dimana aku mencoba untuk Mengakhiri semua. mengakhiri hidup juga. Hai, apa kabar? Ketemu lagi di Huru Hara. Bener nggak sih? Bener gak sih? Kok sih lo sekarang? Aku mau ganti jadi sekarang. boleh dong. Buat kamu Tapi apa kalau dong? Elman boleh ih gitu kan. Biar agak sedikit manja gitu Elman. Betul. Kamu apa kabar Messi? Apa sih kabarnya ini? Ih baik loh aku. Oh, baik. Bayam-bayam gitu ya. Oke. Sekarang siapa sih hari ini kita mau berbahagia apa bikin sedih apa bikin apa ini hari ini kita? Hari ini maunya sih ada sentuhan kebahagiaan, tapi dari pemberitaan, dari pemberitaan memang agak-agak memprihatinkan sih ya. Langsung aja kita kenalin, ada dua bintang tamu yang sudah hadir di sini. Ada Abel, hai Abel. Ya, dan ada juga Bunda Amalia. Halo. Amalia sama siapa lagi nih? Nggak Sama- disebut doang ya? Iya, Amalia Amalia doang. Amerika, gitu banyak. Riko, ya kan anak imam. Nah sebenarnya sih kalau misalnya ngomongin mereka berdua mungkin teman-teman semua yang lagi nonton sekarang udah tahu ya, tapi mungkin ada juga yang belum tahu siapa sih Abel sama Bunda Amalia ini. Nah kita kasih gambarannya sedikit ya. Jadi Abel ini adalah putri dari legendaris sepak bola Indonesia, Tuh, aku Mas suka BP. banget tuh, aku suka banget. Nggak ngerti? Aku ngerti, aku main bola kan. Bukannya kamu belanya bola bekel? Iya. Beda, yang ini bolanya sepak bola Sepak gitu bola, lah. betul. Mas BP ini kan berkibar di Bener. di tahun kejayaannya beliau ya. Banyak Mas juga BP. mungkin prestasi untuk negara Ya. tercinta. Kita sebut saja namanya Bambang Pamungkas. Betul, ya. kan? Mas BP itu ya. Inisialnya Bapak Pamungkas ya. Kebalik ya Wak. Jadi Abel ini putrinya dari Mas BP dan Ibu Amalia ini adalah istri dari Mas BP. mantan. Oke. Iya iya. Oke, baik. Perlu digarisbawahi mantan. Yang tidak diakui. Oh, nggak Serius, di- Mbak? Iya, diakui. Enggak. Oke, ini antara curhatan dan memang kenyataannya Enggak, itu seperti kenyataan itu. fakta. Oh gitu ya. Di Bukan sini curhat. di sini emang waktunya untuk kalian membuka ya. Iya, Biar benar. penasaran, yang tadinya penasaran jadi bisa tahu, yang tadinya Jadi tahu. netizen, yang tadinya julid jadi bisa kayak berempati ya. Oke. rasanya ya. Tapi kalau misalnya dari pemberitaan yang memang sekarang sedang beredar di luar sana, ini udah berapa lama berlangsung sih berarti Masalahnya siapa nih? masalahnya Abel dulu kali ya yang Iya. pertama keluar ya? Enggak, masalah pertama pertama tuh kali saya. Bunda. Oh justru masalahnya Bunda Masalah- dulu. sebenarnya masalah saya sama Abel tuh tidak ada sangkut pautnya sebenarnya. Iya, 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 Tapi iya. karena dia kalau ke Jakarta pulangnya ke rumah saya, jadi kita Oh gitu Iya, ya. Jadi sesama bersinggungan. yang tersakiti akur ya. Enggak, kita dari dulu kan udah kenal. Oh gitu ya. Nah, Tapi maksudnya- emang Abel dekat sama Bunda ya? Iya. Iya, pada gitu saat ya? saya masih menikah dengan beliau, udah deket sama Abel. Oke, udah ada perkembangan belum sih Bel? Untuk masalahnya. Masalahnya Abel? Alhamdulillah udah selesai. Udah? Udah selesai? Ih, Tapi pengen diurus tahu deh. sendiri. Oh, urus. gitu. Jadi yang itu nggak mau, aku nggak mau sebut nama takut di. Jadi ya BP. Bilangnya siapa sih? Ayah apa apa? Ayah. Ayah aja kali Iya, ya. buat ayah. Kalau ayah kan bisa ayah ojak juga. Betul. Ya kan? Itu bisa kemarin say. Iya. Oh salah ya. Iya kan? Iya. Jadi gimana kayak? Kirain ayah- gondol udah hijrah sekarang. Nggak, jadi gimana tuh Mak? Jadi ayah nggak ada sama sekali. Nggak ada. Mungkin sibuk kali di media kali ya kan, anak saya cantik. Beda ayah sayang. beda ayah maaf. Jadi kamu ngurusin semuanya. Iya, ngurus semuanya sendiri. Nggak ada bantuan dari ayah dan keluarganya mereka dia. Nggak ada, karena ketika aku minta surat pun nggak dibukain pintu, jadi Dobrak aja. Oh, Ih. Jangan. diikutin ya. Gahar banget sih, aku dobrak ya. Oh, orangnya gitu ya. Iya iya benar, Anyway, kelihatan sih kelihatan. Betul. Anyway, ini kita udah ada artikel tentang kronologinya ya. Jadi kamu tuh ceritanya coba dikeluarkan Nah, artikelnya. ini kita flashback aja. Jadi mungkin ada yang belum tahu permasalahannya Abel itu sama papahnya atau sama ayahnya itu kenapa. Ini dia nih. Iya, jadi- Curhatan Jen Abel anak Bambang Pamungkas yang dicoret dari kakak
kaget dan kecewa. Oke, sebelumnya aku pengen tanya dulu deh. Emang kirain gue ya, Mes, kirain gue tuh mencoret di kakak tuh nggak bisa. Rupanya bisa ya? Bisa dikeluarkan gitu dari kakak tuh bisa? Sepersetujuan kepala keluarga kalau menurut aturan yang ada. Oh, Gue gitu. baik sama bapak gue ya. Tapi bisa, kirain gue tuh cuma bohongan Iya. doang. Kadang-kadang tuh orang tua suka gitu, gue coret lu dari kartu keluarga. Oh, kirain bercanda. Kirain gitu. bercanda kan nggak Ternyata mungkin bisa dong. ya. Ternyata bisa ya. Oke. Tapi untuk anak Tapi yang untuk sudah anak yang sudah punya KTP itu harus persetujuan anaknya itu. Jadi gini, jadi kamu umurnya berapa, sorry? 20. 20. Jadi kalau mamanya gini, ayah kamu bilang kamu saya coret di kakak, bilang saya oke saya mau, udah akhirnya boleh gitu. Harus ada dua persetujuan Karena kan? aku udah punya KTP kan. Jadi itu hak aku, udah jadi hak aku. Tapi ketika aku masih di bawah umur, itu jadi hak kepala keluarga full gitu. Jadi orang tua bisa apa maksudnya Bisa melakukan, bebas gitu bebas. kayak Bisa bebas. mau pindahin kemana itu terserah. gitu bisa. Nah, Tapi itu kalau udah terjadi? punya KTP itu harus izin dulu. Maksudnya karena ada tanda tangan aku, ada apa ya kayak KTP ku juga jadi pakai aku gitu. Oh oke. Oke, Bel, ini kan udah bergulir lumayan lama ya. Berarti udah berapa bulan nih kamu mengetahui kamu dicoret dari kartu keluarga sampai hari ini? Juli aku tahu. Juli ya. berarti udah Berarti kurang sekitar lebih 2 tahun, 2 minggu bulanan. ya. 2 minggu. 2 bulan say. Juli, Juli, 1 bulan. Agustus. Ini Iya, sebulan, Agustus, 1 bulanan ya. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, ini kenapa sih kamu bisa dikeluarkan dari kartu keluarga? Apakah memang kamu sebelumnya ada masalah sama ayah atau memang mungkin ya, mohon maaf banget, ayah kan sudah ada keluarga sendiri lagi ya, atau mungkin dari istrinya ayah yang sekarang, atau gimana Bel? Sebenarnya kan waktu SMA itu emang sempat dibicarain kalau pindah aja deh ke Solo karena kan aku sekolahnya di Solo ya. Iya. Nah, cuma setelah itu tuh setelah sampai aku kuliah pun itu tidak terrealisasi gitu loh. Maksudnya hanya baru diskusi doang. Jadi aku pikir tuh nggak jadi, makanya aku kuliah ini kan udah mau lulus nih. Iya. Aku mikir kayak ya udahlah balik lagi ke Jakarta aja gitu kan. Udah menyusun planning lah istilahnya di Jakarta mau ngapain, mau kerja kah atau mau apa gitu kan. Cuma tiba-tiba tuh aku pengen upgrade ojol online itu, terus kan disuruh ngumpulin ektp itu. Iya. Aku foto, terus aku kirimin, ternyata dari info pemberitahuan itu nggak sesuai sama Dukcapil. Nah, aku disuruh ke kelurahan. Iya. Otomatis aku langsung dong ke kelurahan gitu kan. Aku tanya, iya benar udah dipindahkan. Terus udah dipindahkan, terus apa namanya? Siapa Pak yang ngurus aku gitu kan. Terus Pak RT, aku langsung tanya ke Pak RT kalau terus Pak RT bilang, "Iya udah diurus sama saya yang ngasih surat pengantarnya atas suruhannya Ibu." Oh, Ibu. Jadi Ibu tuh maksudnya istri dari Ayah. Mas BP sekarang ya. Oke. Oke, atas suruhannya Ibu berarti. Tapi sebelumnya kamu nggak pernah ada masalah? Enggak ada. Apa mungkin kamu nggak tahu sebenarnya kamu udah dicoret dari kakak apa gimana? Memang aku tahunya kan Juli nih. Pencoretannya itu Mei tanggal 27. Oh, Mei. Jadi Iya, tuh iya. dikeluarinnya udah dari Mei. Jadi emang tanpa pemberitahuannya Abel, begitu ya kan? Tanpa pengetahuan aku. Reaksi kamu ketika pertama kali tahu kamu dicoret dari kakak apa? Telepon ayah kah? Atau langsung tiba-tiba histeris kah? Jeng 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 jeng, zoom out ya saya. Iya, gimana Bel? Gimana Bel? Ya aku langsung konfirmasi dong ke ayah gitu kan. Tapi pas itu teleponnya nggak diangkat, terus chatnya nggak dibalas. Akhirnya karena mau dipindahin ke Solo, berarti kan alamatnya cuma alamat Bude nih, karena aku kan di Solo sama Bude. Jadi aku langsung tanya konfirmasi ke Bude kalau katanya aku mau dipindahin ke Solo ya. Terus kata Bude, iya aku dipindahin. Iya kenapa gitu kan. Terus aku bilang, surat pindahnya udah sampai apa belum? Kalau udah segera diurus aku gitu kan. Terus belum sampai ke sini. Nah, kebetulan kemarin itu pas aku lagi di Jakarta, aku ke rumah ayah gitu kan, inisiatif ya udahlah aku ambil sekalian suratnya, nanti kalau aku pulang aku urus gitu kan. Cuma kemarin itu emang 2 hari berturut-turut nggak dibukain pintu. Oh, I see. Nah, ini juga ada nih artikel tentang Abel tentang kamu nih nggak dibukain pintu nih. Nah, Bel, kalau lihat dari artikel ini ya, katanya Jen Abel mengaku tidak dibukakan pintu. Pihak Bambang Pamungkas membantah. Sorry, saya bukan nggak bukain, tapi kuncinya hilang. Seperti KTP-nya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Gimana, Bel? Bel? Jadi tuh hari pertama kesana tuh
ada dari jam 12:30 sampai jam 6 sore. Kamu nongkrongnya di sana? Iya, di depan pintu. Awalnya tuh aku ketok-ketok kan. Terus satpamnya tiba-tiba datang sambil teleponan gitu, bilang kalau oh lagi di apartemen ya Bu. Oh iya, saya sampaikan. Habis itu ngomong ke aku kalau maaf Mbak, mau ada keperluan apa? Soalnya rumah lagi sepi, nggak ada orang gitu kan. Terus oh saya mau ada keperluan sama orang tua saya gitu kan. Habis itu tapi Bapak lagi nggak ada. Ini lagi pada ada acara pergi gitu kan. Tapi mobilnya ada 2 aku gitu kan. Habis itu bilang kalau itu naik taksi online gitu kan. Habis itu mobil sehat ngapain pakai taksi online? Soalnya kan aku tahu banget kalau ayah tuh kayak apalagi pandemi gitu kan. Habis itu awalnya tuh kayak ya karena aku gak mau ribut ya, habis itu ya udahlah pergi aja. Tapi pas itu kan aku pergi sama tante aku, terus tante aku bilang nggak, jangan mau lah, orang ini rumahnya bokap lo, dia punya urusan apa gitu, maksudnya dia punya hak apa ngusir lo, dia cuma security gitu kan. Habis itu akhirnya ada kita diem di situ sekitar jam 2-an tuh aku mikir tuh kayak gimana ya biar orangnya tuh keluar, karena aku emang tahu kalau di situ posisinya ayah mau di rumah. Terus habis itu aku tanya sama Bunda, Bun, toilet mobilnya boleh nggak? Habis itu jangan. Gak boleh lah. Habis itu aku mikir lagi, Bun, ngapain ya Bun? Gimana nih? Aku ngeliat sekitar rumah gitu, ada saklar nih. Habis itu, Bun matiin boleh nggak? Gitu kan? Ya boleh aja, tapi jangan merusak. Ya habis itu, ya udahlah, kan. Sematiin sekali, kan. Kalau logikanya kan kalau emang di rumah itu kosong ya, saklar dimatiin ya udah lah ya, kan gak ada orang juga di dalam kan. Tapi tiba-tiba tuh si satpam itu datang, nyalain sekali, terus habis itu aku matiin lagi, datang lagi 2 kali, terus aku matiin lagi, datang lagi 3 kali. Terus aku nah yang ketiga itu datang sama kayak Tukang listrik listrik kayaknya. Dikirain mungkin turun sendiri gitu kan. Habis itu terus udah pergi, terus yang keempat kalinya aku matiin sampai jam 6 itu nggak dihidupin lagi. Dan sampai rumahnya tuh gelap-gelap sendiri gitu loh. Oh ya? Keluar sama sekali. Padahal mereka masak, mereka ngobrol, ada suara anjingnya, terus jendela gordennya gerak. Sampai pas mereka masak itu aku sama tanteku, lapar nggak sih? Lapar ya? Aduh lapar banget. Pesan makanan gitu kayak sampai di sini gitu, tapi tetap aja nggak keluar. Gitu tapi tetap aja. Oh iya? Ampun, sebegitunya. Aduh, ini agak miris sih dengernya ya, hubungan ayah sama anak kok bisa sampai segitunya gitu. Ini dari mengeluarkan nama anak dari dari kakak aja itu menurut aku cukup sesuatu yang jadi tanda tanya besar sih. Nah, kalau Bunda Amalia ini merupakan istri keberapanya nih kalau aku boleh tanya? Berapa Bel? Ketiga. 3. Banyak ya, Wak? Ketiga. Jadi yang pertama itu maaf mamanya Tapi udah almarhum. udah almarhum. Oke. 2004 itu sama Bu Dewi. Bu Dewi itu yang sekarang. Oke, Bu Dewi. Terus di sela-sela itu 2018 sama Bunda. Oh, sama Bunda. Jadinya nikahnya gimana tuh? Pernikahan secara agama aja. Oh, ya nikah siri ya? Iya, jadi. betul. Bunda sama Mas BP ada keturunan juga? Ada 2. Oh, ada 2. Tinggal sama Bunda Iya, dua-duanya. dua-duanya sama saya. Dan itu masuknya ke kakaknya Bunda Iya, ya? tapi yang baru lahir kemarin Juni belum. Oh belum, tapi mau digantikan pasti apa Ya gimana? nanti dia saya masukin ke Masukin aja. Tapi Bunda benar nggak sih ini kabar-kabar di luar sana katanya, mohon maaf ya Bunda ya, anaknya Bunda juga nggak diakuin sama Mas Jek. Iya, nggak diakuin. Kenapa? Pokoknya tidak diakuin pernah ada pernikahan, tidak diakuin anaknya. Kenapa? Ini menjelimet banget. Alasannya kenapa sih Bu? Kalau sebenarnya gini, pada saat saya mediasi, jadi gini, saya tuh sebenarnya nggak mau rame-rame dari awal. Saya juga nggak mau ketahuan kalau saya pernah jadi istri keduanya Bambang. Pada saat saya bercerai ya, saya udah prediksi lah, orang pasti ngatain saya pelakor dong, ya kan, orang Indonesia dengan pernikahan agama yang belum tahu syariat poligami. Maaf, hubungannya Bunda sama Mas BP itu berada di tengah-tengah hubungannya Mas BP sama Ibu Dewi. Untuk maksudnya gini, kalau saya kenapa kan saya paham ada syariat poligami dan itu dibolehkan dalam agama Islam, tapi kan tidak semua orang bisa menerima syariat itu, paham nah gitu. Jadi untuk apa? Saya tuh nggak mau rame-rame tadinya. Tapi pada saat saya bercerai, kita kan baik-baik nih. Mas Bambang itu janji dia akan tetap menjaga kepentingan anak-anak, Anjani dan Janin. Itu ada tuh beberapa janjinya, tapi itu tidak ditepati gitu. Yang paling tidak, memang kalau uang tuh dia transfer, masih transfer pada saat itu lewat rekeningnya Mbak Dewi itu, ya kan. Nah tapi dia janji ketemu anaknya sebulan sekali dan video call 2 minggu sekali doang, dia tidak tepati gitu. Sementara kan anak saya udah kenal ayahnya dan pada saat bercerai itu dia benar-benar janji, aku sama Mbak sepakat
bisa ketemu sama anak-anak sebulan sekali. Usianya gitu. berapa anak? 2 tahun dan sekarang 2 bulan yang kecil ya, yang laki-laki. Berarti itu sama sekali nggak dinafkahin juga dong ya, nggak dapet uang Kalau untuk anak gitu, nggak ada? Anak nafkah masih di Januari sama Februari itu masih dikasih tahun ini. Nah tapi kan karena seberjalannya waktu itu kan dia tidak menepati semua janjinya. Nah akhirnya saya tanya dong, gimana mas, ini Anjani nanya. Terus dia jawab di telepon, Anjani bukan prioritas saya, dia bilang gitu. Anjani bukan prioritas saya, dia bilang gitu. Saya masih belum sakit hati nih, maksudnya ya udahlah, oke lah mungkin dia nggak bisa karena ada sesuatu hal. Terus tapi saya ajak dia diskusi dengan teman-teman di kantornya. Maksudnya gimana nih, ini kan permasalahan keluarga ya, jangan rame-rame dulu. Tapi kan kalau sama teman kantor bisa ada yang mediasi gitu kan. Nah, itu tidak digubris oleh orang-orang kantornya pun tidak digubris ya kan. Sampai akhirnya saya minta tolong sama pengacara saya. Itu juga bukan untuk rame-rame tapi untuk ngajak ketemu musyawarah. Jadi kita bersurat secara baik-baik. Ini adalah hanya masalah kepentingan anak-anak saja. Itu dibalesnya adalah tidak mengakui adanya pernikahan dan tidak pernah menikah dengan saya lah pokoknya. Dan tidak pernah mempunyai anak dari saya. Ya kan kita kaget dong, udah diajak ngobrol baik-baik. Nah setelah itu pun saya nggak langsung gugatan di pengadilan agama seperti yang berjalan sekarang. Saya masih bersurat lagi tuh, bersurat lagi saya gitu, tapi nggak digubris. Nah akhirnya lah saya konsultasi bahwa sudah ada namanya maksudnya payung hukumnya untuk anak pernikahan secara agama. Ya udah saya akhirnya melakukan gugatan ke pengadilan agama pengesahan hak asal usul anak. Saya bukan pengesahan isbat nikah atau apa supaya saya diakui sebagai istri, tapi bukan. buat anak. Tapi buat anak-anak gitu. Itu perjanjian yang pertama nih, yang soal ketemu 1 bulan sekali, kemudian video call 2 minggu sekali. Itu secara tertulis atau enggak sih? Iya, tadinya tuh mau secara tertulis. Mas Bambang pun kirim WhatsApp ke saya soft copy-nya, tapi Oh, belum ditandatangan oleh beliau. Nah, pada saat itu kan kalau yang namanya kita bikin surat perjanjian, kan ada 2 orang yang bersangkutan kan. Dan ada materai juga. Ya, dan ada materai, dia nggak mau, dia maunya dia kirim pakai Gojek ke rumah saya tanda tangan terus kirim ke rumah dia. Ya, terus gimana kalau saya tahu kalau itu benar-benar ditandatangan sama keduanya ya kan? Iya, Isinya semuanya betul. tentang anak-anak, tidak ada sedikit pun maksudnya sangkut pautnya di luar anak-anak, nggak ada. Ya, Harusnya jadi lebih muncul enak buat tuh kita anak-anak. ketemuan kan. Iya kalau gitu, seperti dia nggak mau waktu itu. Takut baper kali kalau ketemuan lagi. Enggak ya, enggak gitu ya. Maaf, bercanda biar nggak terlalu tegang aja. Iya benar. Ya udah akhirnya saya kalau saya kan megang ucapan laki-laki untuk anaknya itulah ya. Saya istilahnya saya nggak mau anak saya tuh kehilangan sosok figur ayah. Wajar dong ya kan. Lagian kan perlu juga untuk surat menyurat ya, seperti akte kelahiran, nanti anak-anak sekolah. buat dokumen negara ya. Iya, gitu. betul. Memang semua orang kan bilang itu kan resiko dari menikah secara agama, tapi sekarang negara sudah mensupport itu. Jadi kalau mamanya nikah secara agama tuh udah ada ya hukumnya. Iya, jadi udah ada untuk konstitusi. anaknya ya, Untuk untuk anaknya itu udah ada gitu. Tapi memang harus bisa dibuktikan bahwa memang ada pernikahan. Nah, di persidangan ini mereka mengatakan bahwa tidak ada pernikahan, jadi mereka kan tidak perlu berkewajiban untuk memberikan nafkah atau kemudian bertanggung jawab iya. sama anaknya atau mengakui kalau itu anaknya gitu. Nah, jadi ini ceritanya panjang. Jadi pada saat saya menikah dengan Mas Bambang, saya tuh punya suatu profesi pekerjaan yang saya tuh harus melaporkan pernikahan kalau saya menikah. Oh gitu. Berarti kan saya harus punya buku nikah dong. Iya, betul. Sementara saya menikah secara agama, pasti saya nggak punya buku nikah. Nah terus saya bilang, Mas sudah tahu ya konsekuensi menikah dengan saya harus berhenti kerja. Saya kan saat itu status sebelum menikah dia tuh janda beranak 3. Saya tuh sudah mandiri membiayai anak-anak saya sendiri karena saya bekerja. Nah mungkin Mas Bambang takut kalau saya berhenti kerja otomatis kan dari pembiayaan tuh gimana? Pasti kan dia agak-agak galau lah ya gitu. Nah tapi saya udah bilang, walaupun saya berhenti kerja, saya bilang gitu, saya pasti akan tetap membiayai anak-anak saya sendiri. Saya bilang gitu, tenang aja, nggak usah khawatir. Tapi dia bilang, udahlah sayang pekerjaan kamu udah 10 tahun berkarir, udah punya jabatan, bla 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 segala macam. Dan saya juga memang masih menyayangkan, sayang sama pekerjaan saya. Saya sangat menyukai pekerjaan saya. Akhirnya dia bilang gini, udah bikin aja buku nikah, tapi jangan fotonya, jangan fotoku, namanya nggak apa-apa, tetap Bambang, tapi ganti, jangan nama, kan dia kalau Bambang Pamungkas tuh bin Haji Misranto. Nah ini tuh dibikin Bambang bin H. Arifin. Itu pun bukan atas inisiatif saya, tapi dari inisiatif orang yang disuruh itu untuk bikin buku. Bisa ya? Itu false dokumen dong jadinya, dokumen palsu ya. Agak Oh my god, serundeng Ijang. Kan berarti kan
ide itu dibuat bersama ya. Iya. Kesalahan saya itu anggap dua saya dan kesalahan Karena saya. emang Bunda juga menyetujuinya saat itu. Jadi dia memberi dananya tuh Mas BP sendiri gitu. Nah, setelah seperti itu berjalan nih waktu saya di tengah jalan lagi proses pembuatan itu nggak enak hati dong. Iya. Karena ngibul. Iya, karena ngibul kan. Namanya kita bohong tuh nggak enak kan. Terus saya bilang, Mas, saya kayaknya berhenti kerja aja deh. Mendingan saya berhenti kerja dan saya nggak usah ngumpulin buku nikah ini. Saya bilang gitu. Saya nggak butuh. Oke. Terus dia bilang ya udahlah kalau akhirnya kamu seperti itu, kata dia gitu. Dan kalau keputusan kamu karena aku nggak mau bohong. Nah jadi si buku nikah ini bukan buku nikah, proses isbat nikah ini pengen saya berhenti ini. Nah jadi tapi ternyata itu tuh sudah sampai prosesnya udah sampai putusan direktori muncul produk hukum putusan direktori tapi buku nikahnya belum ada karena kan saya stop kan. Saya tidak mau ada penerbitan buku nikah gitu. Nah putusan direktorinya keburu muncul, jadi sudah ada tuh putusan direktori isbat nikah saya Amalia dengan Bambang bin Arifin atau Bambang palsu itu yang tidak ada orangnya atau Bambang palsu itu yang tidak ada orangnya. Fotonya itu saya dikasih dari Mas Bambang, temannya dia. Astaga, ya ampun. Dan sekarang itu yang dijadikan alasan mereka untuk tidak bertanggung jawab karena saya udah terikat pernikahan dengan Bambang bin Arifin. Bukan Bambang Pamungkas. Jadi katanya saya salah orang, salah alamat. Padahal Mas Bambang itu tahu persis gitu loh bahwa itu dia kan prosesnya kita bikin bersama. Iya, apakah permasalahan ini dan juga misalnya cerita seperti ini ya yang menyebabkan katanya Bunda juga pengen tes DNA ya? Iya. Rencananya mau tes DNA. Iya. Alasannya mungkin karena ini. Gini, tes DNA ke hakim itu kemarin ditolak pada saat sidangnya kan. Karena katanya buang-buang waktu aja karena pasti Bambang Pamungkasnya nggak mau. Tapi ini saya tidak mau kebohongan terus bergulir ya. Karena memang faktanya saya menikah dengan beliau dan punya anak 2. Jadi nanti mungkin tes DNA-nya antara Abel dengan Anjani anak perempuan saya dari Mas Bambang. Oh oke. Jadi untuk, ada DNA pembanding. Menentukan Iya, betul. Benar. Jadi Satu hanya darah saya apa tidak. untuk memperkuat bukti aja lah bahwa memang itu anaknya gitu. Ada foto pernikahan gak sih? Nah sebenarnya tuh buat ada. Bunda Amalia sama Abel juga? Abel kan nggak ada waktu itu, jadi Abel tuh belum tahu kalau saya tuh menikah dengan bapaknya belum tahu. Saya baru ketemu Abel itu baru 6 bulan setelah nikah, kan saya tanya anaknya yang kedua mana kok di Jakarta cuman Salsa sama Saura doang, saya tanya gitu. Iya itu Abel tuh di Solo sekolah gitu. Tapi dia kayak tertutup banget nih nggak mau cerita soal Abel. Saya penasaran dong, ya sebagai maksudnya istrinya kan. Saya cari tuh di Instagram Jane Abel, muncul ketemu nih, terus saya tanya Jen gini-gini, nah dia tuh terbuka, tapi aku nggak bilang kalau aku istri Bambang gitu. Akhirnya kita berteman, bersahabat lah. Saya hanya bilang kalau saya tuh teman ayahnya gitu. Saya nggak bilang itu di tahun 2018. Tapi di tahun berapa ya waktu itu akhirnya ayahnya bilang lah sama Abel kalau itu ternyata saya tuh istrinya. Oh ayah yang bilang sendiri sama Abel sendiri, akhirnya gitu. bahwa Bunda ini adalah istri dari ayah. Iya. Gitu ya. Tapi kemarin di persidangan oleh lawyernya pernyataan saya bilang saya yang nyari dia, bukan ayahnya yang ngasih tahu dia itu dijadiin barang bukti. Padahal itu kan kronologi kan. Pertama saya cari dia, tapi terus ayahnya sendiri yang akhirnya bilang di tahun-tahun berikutnya ya bahwa saya adalah istri kedua. Agak jelimet ya jelimet ini banget. ya. Complicated ya ceritanya. Betul sekali. Tapi ada foto-foto pernikahannya dulu sama. Saya cuma punya foto dari handphone ibu saya yang kurang bagus kualitas ininya karena handphone saya sama kamera itu waktu itu saya taruh di laptop saya kayak kebakar gitu, hilang. Kodroloh. Jadi sama sekali nggak ada bukti. Ada tapi jadi nggak jelas fotonya. Tapi selain itulah foto-foto yang membuktikan sama kebersamaan anak ada. Bunda kebersamaan sama anak. Kalau saya sama Mas Bambang nggak pernah foto karena dia selalu melarang saya jangan foto nanti ketahuan. Nah ini dengar-dengar nih kemarin pas lahiran anak kedua nggak ditemenin ya pas lahiran. Iyalah, terus kalau ditemenin ntar ketahuan. bukan ketahuan. Ribut lagi. Iya benar. Nah terus udah kayak gitu nggak dibiayain juga persalinannya? Iya memang waktu itu pas itu kan saya udah cerai ya, pas lahiran tuh udah cerai. Tapi pada saat cerai itu beliau janji mau ngasih biaya persalinan tapi enggak. Oke. Jadi sebenarnya dia sama sekali nggak ada memberi nafkah secara finansial gitu ke Bunda. Cuman sempat 2,5 bulan aja buat anak-anak. Setelah itu berhenti. Cuman 2 bulan doang. Iya. Oh oke. Habis itu nggak diterusin. Nah ini aku punya foto dan mungkin Bunda bisa menjelaskan ya. Nah ini emang siapa yang bilang kamu membagikan foto mirip Bambang? Jelas-jelas cincinnya sama ini, kok. Itu. Salah satu teman saya, teman kantor saya dulu di tempat kerja yang lama dia ini nggak ada media yang mau pakai ilmu cocoklogi sama status teteh katanya ya. Jadi saya memang punya foto Mas Bambang dengan anaknya Anjani. Saat itu kebetulan kelihatan ya jam sama cincinnya.
Nah yang di atas itu sebelah kiri foto Mas Bambang lagi megang tangannya Mbak Dewi ya. Nah cincinnya itu merek Bulgari saya tahu, bawahnya juga sama Bulgari. Harganya spill? Oke, yang berarti Maksudnya ya itu kan ini, cincin jarang ya? Iya, ini lagi gendong anaknya Bunda ya? Iya, ini anak saya. Anjani. Anjani. Oh Anjani, oh yang atas itu lagi memegang tangannya Ibu Dewi. Bu Dewi, Mbak betul. Dewi. Mbak Dewi. Oke, ini ada kesamaan di antara jam dan juga cincin ya. Oke, meskipun janggut tidak terlalu terlihat gitu kan, tapi dari kumisnya. jari, tapi dari Kelihatan kok kumis. ini kayak ada pas dia ngadep ke situ Iya. kelihatan kok. tapi dari jam tangan dan cincinnya hadir Ya, di situ hadir di ya. situ. Oh. Saya juga Oke. baru ngerti ada ilmu cocoklogi. Ada itu dibuat ilmu sama cocoklogi netizen. namanya. Oke. Kita balik dulu ke Abel sebentar ya. Aku pengen tanya ke Abel nih Bel. Jadi Abel itu memang dari kecil nggak pernah tinggal sama ayah? Nggak pernah. Kamu tinggalnya sama siapa? Dari kecil sampai 14 tahun, 15 tahunan itu sama oma. 15 tahun sampai ya 20-an awal itu sama Bude di Solo. Di kan. Solo. Iya. Oke. Tapi hubungan sama ayah baik? Sebelum ada masalah ini Baik-baik aja. Oh sebelum ada masalah ini baik-baik aja. Jadi komunikasi ayah juga suka telepon gimana? Misalnya manggilnya kakak gimana? Sekolah aman gini? kalau kayak gitu setelah ketemu Bunda Amalia. Oke. Jadi kamu tuh jarang banget ya berkontak-kontakan dengan ayah? Jarang banget. Oh jarang banget. Jadi pas ketemu Bunda Amalia baru ayah lebih suka intens lagi. lebih intens lah gitu kontak gitu. Gimana bisa dekat sama Bunda? Kenapa? Soalnya kan maksudnya Kan ini sesuatu, mungkin mereka orang yang tersakiti, jadinya kayak kita Iya. harus sama wanita harus bergandeng tangan. masalahnya kan si ayahnya tuh udah ada, maaf ya, ada Mbak Dewi, ada Mama Dewi ya, Ibu Dewi ya tadi ya. Ada Ibu Dewi, tapi ternyata kok Tapi saya dekat sama dia sebelum bercerai kok. Dekat sama Abel. oh gitu Iya, ya. udah dari awal Jadi 2018. 2018. Akhir 2018 kita deket tuh. Berarti Bunda Amalia ini insting keibuannya tinggi ya, Bun? Iya, bukan ya anak saya banyak juga, ya kan. Maksudnya udah punya 3 waktu itu ya sebelum Anjani belum lahir. Karena Anjani belum lahir kan saya tahu ini anaknya Mas Bambang kan ya harus saya cari lah maksudnya Iya. kemana Dia dia namanya gitu. anak sendiri ya, Anak gitu ya. sendiri. Sebenarnya Soalnya saya anak sendiri, ya. ya maksudnya saya agak-agak kenapa sih Abel di Solo gitu. Tapi ternyata dia sekolah di sana. Saya saat itu saya waktu itu cuman ya udahlah saya pengen kenal nih sama dia gitu. Tapi aku dengar juga katanya seorang ayah BP ini udah nggak ada, maksudnya ya udah bukan nggak sejaya seperti dulu lagi. Bener nggak sih sebenarnya? Makanya kamu dicoret dari kakak gitu. Aduh, gue udah nggak mampu gitu. Netizen please jangan netizen jangan. Gue nih. Iya ini counter, kadang-kadang counter. enggak emang kadang-kadang suka pada ini juga sih. Mungkin Suka bener. Nah ini aja kita baca deh. Nih. Jen Abel bongkar kondisi ini menurut artikel. Jen Abel bongkar kondisi kejayaan Bambang Pamungkas yang kini tak punya apa-apa. Iya, kekayaan saya, Kak. kekayaan. Oh, kondisi kekayaan Bambang Pamungkas yang kini tidak punya apa-apa. Betul. Bener nggak sih? Gimana ya, sebenarnya yang bilang ayah gak punya apa bukan aku sih. Siapa? Siapa? Apa sih aku bilang? Nah itu ditanya. Jadi tuh aku pernah gitu kan ke rumah ayah. Heeh. Di situ Bu Dewi tuh bilang kalau ayahmu tuh nobody, ayahmu Oh, tuh oke. bukan siapa-siapa. Yang ngisi rumah ini itu semua dari oma. Oma maksudnya ibunya ayah. Bukan, keluarganya Bu Dewi. Oh, Ibu Kayaknya yang Dewi. dimaksud oma ini keluarganya Bu Dewi. Jadi tuh furnitur apa segala macam yang mengisi rumah lah intinya itu Iya. bukan ayah. Ya intinya supaya Abel tuh mau prihatin lah. Oh gitu. Oh ya intinya seperti itu. Maksudnya tuh Abel jangan menuntut banyak lah, begitu ya intinya. Meskipun nggak tahu kenyataannya seperti apa ya. Tapi itu keluar statement itu dari mulutnya Ibu Dewi. Begitu ya. Oke. Jadi artikel ini bukan Abel yang bilang, tapi Abel pun mendapatkan informasi dari Ibu Dewi. Tapi kita nggak tahu. Kita juga Ternyata nggak kan tahu. makanya Abel nggak dikasih masuk, mungkin ada emas batangan berpeti-peti di dalam ya kan. tapi bener nggak sih pas Namanya urusan kamu- keluarga Anda jangan pengen tahu Anda ya. Tapi bener gak sih kalau pas kamu dulu kamu kan sempat sama ayah kan ya, itu kamu ngerasa kemakmurannya gak sih? Enggak. Kemakmuran Indonesia kali ya? Enggak. Enggak ya? Karena kalau dari yang Oma ceritain ya, karena Oma kan dari aku sama aku dari kecil gitu kan. Aku baru pindah sama Bude itu sekitar 15 tahun.
Oma bilang tuh hampir setengahnya lah, hampir setengahnya itu Oma yang ngeluarin. Gitu. Mulai dari sekolah, mulai dari pergi jalan-jalan ke luar negeri itu pun sama Oma. Terus les-les, kan aku diles-lesin banyak tuh waktu kecil, itu juga sama Oma. Jadi tuh ayah cuma bulanan sama uang sekolah aja. Gitu ya. Oke, itu sekelumit cerita keluarganya ya kan, yang nggak seharusnya kita juga pengen tahu, tapi karena kita udah tahu ya sudah, jadi berita aja gitu. Dan lagian aku dari tadi sebenarnya kepo sih. Kepo sih. Kayak gimana sih? Keposan yang lebih besar ya kan. Ini pertanyaan aku yang masih belum terjawab menurut aku. Nih, ini memang udah rencana dari lama kan. Abel itu dikeluarkan dari kartu keluarganya Mas BP sama Ibu Dewi, ya kan? Itu rencananya nanti Abel memang mau dimasukin ke kartu keluarga siapa? Secara kan Abel masih sendiri. Iya. Bude. Oh, jadi aku Bude. dimasukkan ke Bude. Oke, iya. Di Solo. Nah, Di Solo. karena Abel sama Bunda Amalia sudah hadir di sini, ini ada satu berita yang belum pernah dikeluarin dimanapun. Ini eksklusif cuma di Huru Hara. Coba Bel, apa Bel? Apa Bunda? Bunda yang mau. Sudah ada jawaban ternyata dari ayah untuk Abel? Belum. Tapi ada klarifikasi apa yang pengen Abel kasih tahu sama teman-teman di rumah? Jadi tuh tadi aku dikasih tahu video Bude klarifikasi masalah kakak. Nanti kamu mau share dong videonya di Huru Hara, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nanti kita lihat ya, kita kasih cuplikannya ya. Cuma di Huru Hara doang. Apa kabar Abel? Bude berharap Abel saat ini sedang dalam keadaan sehat. Abel, Bude sangat gerah sama pemberitaan di luar sana tentang kepindahan kakak kamu yang mengatakan bahwa Abel tidak tahu menahu masalah itu. Yang sebenarnya kan Abel sudah tahu sejak lama, Tondo. Sejak kamu masih SMA. Ini sudah kita bahas, sudah kita bicarakan bahwa Abel akan pindah kakak di Solo ikut Bude dengan alasan untuk kemudahan administrasi Abel karena Abel tinggal dan sekolah di sini. Jadi Bude di situ bilang kalau aku tuh udah tahu dari awal kalau mau dikeluarin dari kakak. Terus aku sendiri yang bilang kalau aku mau selamanya tinggal di Solo. Terus apa namanya? Tadi bilang apa aja sih Bun? Aku nggak nangkep banyak. Ya intinya adalah Abel tuh taulah mana yang baik, mana yang enggak gitu. Maksudnya udah bisa menilai gitu kan, semua demi kebaikan Abel gitu. Dan di situ juga Bude bilang kalau Gerah. Bude tuh gerah sama berita-berita yang ada sekarang gitu. Pemberitaan sekarang. Terus beliau juga bilang kalau ayah itu menyekolahkan aku di sekolah yang bagus. Ayah juga selalu memberikan nafkah. Nah, ya intinya sih seperti itu doang gitu. Maksudnya di video itu kayak begitu. Jadi ada video ya lah ya. Ada videonya. Cuma di sini aku tegaskan lagi kalau aku juga selalu bilang ke media kemanapun aku pergi gitu. Maksudnya kalau memang aku tahu kalau aku memang mau dipindahkan sudah lama. Sejak SMA itu dibicarakan antara aku, Bude dan ayah. Cuma setelah itu kan tidak ada kelanjutannya. Jadi aku pikir tidak jadi gitu. Nah, dan apa salahnya ngomong lagi kalau nih ayah udah ngeluarin kamu nih, kamu urus lagi deh gimana itu. Maksudnya intinya adalah beritahu gitu loh ke aku. Aku juga nggak pernah bilang kalau ayah tidak menafkahi. Oke. Ayah selalu menafkahi, cuma memang bulan ini sudah tidak. Aku mau nanya kalau dari Bunda Amalia sendiri ada apa yang mau disampaikan kepada Abel? Dan Abel apa yang mau disampaikan ke Bunda? Abel dulu lah. Abel dulu deh, iya. Kan Bunda dulu yang ditanyain. Abel, ya udah, maksudnya harus selalu kita harus selalu sabar, berintrospeksi diri terus. Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi sama kita, jangan nyalain orang dulu, tapi kita introspeksi dulu ke diri kita. Aku selalu ajarin gitu sama Abel. Jadi kita ya beristighfar dulu, baru kita lihat situasinya seperti apa. Jadi jangan menyalahkan orang ya, gitu. Jadi langsung lihat diri kita dulu. Yang sabar, sekolah yang benar, kalau mau nikah jadi istri yang baik, yang taat sama Allah dan suami. Abel ada yang pengen disampaikan sama Bunda? Aku mencintaimu. Iya. Kayaknya Abel tuh anaknya lebih ini. Iya ya. Abel tuh ekspresif dan juga ceria gitu loh. Banget dia tuh. Suapin dong.
ya apaan sih? Iya ya. Bukan saya nggak sayang, tapi Iya. saya Pasti kayak Bunda Amalia Pisces ya? enggak. Sebelumnya, sesudahnya deh. Oh yes, benar. Gemini. Oh Gemini. Oh, oke. Nah, ini ada satu lagi nih Abel. Aku punya sebuah foto ya. Nih, coba ini dia. This is my mom, ini foto kisaran SMA kalau nggak salah. Dari lubuk hati yang paling dalam, apa yang mau kamu sampaikan ke mama? Apa yang hal yang setiap kamu mengingat bunda kamu yang membuat kamu sedih, membuat kamu kangen, apa sih? Semua. Misalnya apa? Dia jangan nangis. Nggak suka. Dia mah kayak gitu, udah jangan nangis. Iya. Apa yang bikin kamu jadi inget sama bunda? Apa yang bikin kamu kangen sama bunda? Apa sih? Gak bisa ngomong. Pas lagi down aja sih. Pas saat-saat ini lagi down gitu ya. Ketika kamu punya masalah ini, kamu ngerasa punya ayah, kamu ngerasa punya orang tua, tapi ternyata kok kamu sendiri gitu. Iya, hampir kayak gitu juga. Terus pernah juga kan aku sampai di titik dimana aku mencoba untuk Mengakhiri semua. iya, mengakhiri hidup juga. Iya, mengakhiri hidup. Kamu pernah ngerasa berarti kamu pernah ngerasa depresi dong karena masalah inilah, masalah kakak ini juga, masalah yang kamu udah nggak punya orang, maksudnya seorang ibu gitu. Kalau masalah kakak tuh aku udah di samping dia, tapi kemarin kan sempat pada saat aku bercerai dia dilarang untuk deket sama aku. Nah di momen-momen dilarang itu kan saya juga nggak cari dia karena nggak mau bebanin dia. Nah ternyata dia depresi gitu. Oke. Kamu sempet kayak ke dokter gitu sempet? Oh enggak. Enggak ya, tapi yang pasti ada Bunda Amalia di sebelahnya Abel. Semoga bisa selalu mensupport kamu. Kamu lebih kuat, harus lebih kuat, lebih bahagia. Permasalahannya cepat selesai. Iya. Pasti kalau kamunya sabar, punya niat yang baik, pasti akan mendapatkan jalan terbaik juga. Dan ingat Ya. selalu ada Bunda Amalia. Oh, banyak yang sayang sama kamu. Kalau misalkan dibilang pansos pasti enggak. Iya sih. Gitu. Kalaupun mau pansos ya udah dari dulu. Udah dari ya. dulu. Gitu. Tapi kamu ngerasa nggak sih kayak sekarang kamu ya oke, kamu udah merelakan mama kamu pergi, sekarang udah ada penggantinya kan, diganti juga, buktinya ada Bunda Maria ya kan. Ya sebenarnya sih nggak menjadi penggantinya ya, tapi Saya maksudnya berusaha ada aja lah. berusaha Ya, lah, berusaha. berusaha ya. Ya Dan kamu menjadi. udah lebih ikhlas lah ya. Terima kasih ya, Bel. Terima kasih Abel, terima Semoga kasih Bunda Maria. yang kamu rencanain semuanya lancar, pernikahannya apapun itu, sekolahnya Ya, lancar. amin. Sekarang sekolah di mana Masalahnya nih, cepat Bel? selesai. Di Solo. Di Solo, Udah. Solo. Oh masih di Solo, iya. Universitas apa? Iya, universitas perhotelan. Amin. Iya. Mudah-mudahan perhotelan ya, wah ya lumayan duta-dutanya. Iya, kamu dapat kerjaan yang sesuai yang kamu inginkan. Pokoknya kedepannya juga yang terbaik. Bunda juga sama, Bun. Ya, amin, Apa yang amin. diinginkan, yang dimaksudkan bisa tercapai Iya. dengan baik. Gak ada yang namanya bekas anak, gak ada yang Betul. namanya bekas orang tua. Ya, Betul, semoga betul. permasalahannya bisa cepat selesai. Apapun itu, kesalahpahaman, apapun itu di luar sana antara keluarga di sini dan juga di sana bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sabar-sabar ya sayang. Aduh, Semoga sedih gue. masalahnya cepat berakhir. Ya, amin. Gitu. Ya udah deh kalau gitu, Mesti. Yes. Aku juga pengen nangis nih. Agak terharu deh aku gitu. Enggak agak, tapi emang terharu. Gimana kalau diganti namanya acara ini? Apa? Terharu-haru. Iya kan, Terhura-hura. Iya. Ya sudahlah kalau begitu ya, kita nggak mau lanjut dalam kesedihan, tapi kita tetap mau ngobrol juga ya. Terima kasih sudah hadir di Huru Hara. Terima kasih. Iya. Dan buat para penonton juga jangan lupa di subscribe Opera Entertainment dan juga komen dan likes yang banyak. Thank you so much. I'll see you next time. Gue Elman. Pasti Gua mau siapa? aku Adriana 5 gitu ya. Enggak. Gue kayak gitu tadi. Gue ini kan lagi sedih. Iya, ya iya. kan? Iya, iya. Aku Elman. Saya Mesti Hanita. Terima kasih buat hari ini. Bye. Bye.